そのよろずみなみは君の本当の家族じゃない。Kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Sen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-29. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau orang yang mau arek-arek selamatin ternyata justru kamu sendiri yang hampir ngebunuh dia? Di episode ini kita nggak cuma dikasih pertarungan seru, tapi juga permainan pikiran yang pelan-pelan ngeruntuhin semua yang aku percaya selama ini. Yang bikin makin menarik adalah semuanya dimulai dari sesuatu yang kelihatannya sepele, cuma nyari seekor kucing. Tapi justru dari situ semuanya berubah jadi mimpi buruk yang jauh lebih dalam lagi. Di dalam mimpi, Baku masuk lagi ke dunia bawah sadar buat menangani Black Case. Tapi kali ini situasinya beda karena targetnya adalah Minami sendiri. Minami bertindak sendiri seolah punya tujuan tersembunyi. Dan dari awal Baku sudah ngerasa ada yang aneh karena ini bukan Minami yang dia kenal. Di saat yang sama, muncul Nightmare berbentuk kucing dan dunia mimpi mulai berubah. Rasa seperti ada sesuatu yang mengontrol dari balik layar. Baku berubah jadi Zetsu dan bertarung, percaya kalau Nightmare dikalahkan, maka Minami akan selamat. Tapi tepat sebelum serangan terakhir dilepaskan, kebenarannya terungkap bahwa Nightmare itu adalah Minami sendiri. Ternyata semua ini sudah dimanipulasi oleh Shake sejak awal. Dia bikin skenario supaya Baku hampir ngebunuh orang yang paling dia lindungi. Dan belum selesai di situ aja, fakta lain muncul bahwa Minami sebenarnya adalah agen kode dengan misi rahasianya, membuat Baku hanya bisa diam melihat dunia yang selama ini dia percaya mulai runtuh nih. Scene dibuka dengan Baku yang sudah tertidur, lalu voice over atau Baku dengan voice overnya menjelaskan kalau ini waktunya masuk ke mimpi orang lain lagi. Saat masuk ke dunia mimpi, Baku punya satu tujuan, yaitu menyelamatin seseorang dari mimpi buruk. Tapi yang dia temui justru Minami yang sekarang menjadi agen kode. Situasinya makin aneh karena Minami tidak memakai outfit biasanya dan bahkan muncul Nemu sebagai sosok ibu yang menyiapkan bekal, membuat jelas bahwa dunia mimpi ini punya aturan sendiri. Misi Minami bernama Save the Cat. Terdengar sederhana tapi terasa janggal nih kalau dipikir-pikir ya. Di sisi lain, Shake mulai bergerak dengan membebaskan Nox dan bom Nightmare, menjadikannya sebagai permainan bertahan hidup. Nox dipaksa bertarung, sementara Baku, ia mencoba membantu mencari kucing bernama Jaku. Tapi anehnya, Zetsu License miliknya berubah jadi kaca pembesar, seolah menandakan bahwa ia bukan lagi pahlawan, melainkan hanya orang biasa. Minami bahkan menganggapnya beban, memperkuat bahwa posisi Baku di cerita episode ini berubah. Pertarungan Nox berlangsung sengit sampai akhirnya ia dibantu oleh The Lady dari dunia nyata dan berubah menjadi Kamen Rider Nox Wolf Form ya, membuatnya mulai menguasai pertarungan atau di sini intens lah. Perbedaannya sebelum dan sesudah Nox Henshin ya. Namun Shake menegaskan bahwa ini baru permulaan. Di dunia nyata, Minami mulai menunjukkan perubahan dengan munculnya ekor, menandakan Black Case sudah aktif ya.
Baku panik dan ingin langsung kembali ke mimpi karena baginya Minami adalah satu-satunya keluarganya. Setelah kesulitan tidur ya, Baku akhirnya kembali ke dunia mimpi dan langsung mencari Minami yang masih fokus mencari kucing. Sampai akhirnya Minami melihat refleksi Nightmare di sungai dan disitulah situasi berubah drastis nih. Baku datang dan langsung melawan Nightmare kucing tersebut. Yakin bahwa jika menang maka Minami akan selamat. Ia bahkan hampir mengakhiri pertarungan. Tapi tiba-tiba Nox datang dan menghentikannya dengan satu fakta bahwa Nightmare itu adalah Minami. Baku langsung berhenti dan Nightmare kembali menjadi Minami. Dan di titik ini kebenaran terbuka sepenuhnya. Shake telah memanipulasi mimpi dan bahkan mengubah isi pintu hati dan menciptakan skenario di mana Baku ngebunuh Minami agar ia merasakan kehancuran itu sendiri. Nox kemudian mengungkap fakta terakhir nih, bahwa Minami sebenarnya bukan keluarga asli Baku, melainkan agen kode yang memiliki misi khusus. Di momen itu, Baku benar-benar tidak bisa melakukan apapun selain menerima kenyataan yang menghancurkan nih. Yaitu adalah alur cerita dari episode 29 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Kalau ada yang kurang, boleh tulis di kolom komentar juga ya. Ya, sebelum Nox tahu itu Minami, Nox sempatlah ya ke rumah keluarga Yorozu ya, dan melihat isi dari pintu hati tersebut. Setelah mengetahui pintu hati tersebut, Nox langsung bergegas ke tempatnya Baku ya untuk menghentikan Baku agar tidak menghancurkan Nightmare tersebut ya. Nah, kalau kalian punya pendapat lain soal alur cerita ini, boleh tulis di kolom komentar juga ya. Ya, langsung aja kita ke, kalian sudah tahu kita akan bahas apa ya. Dunia mimpi di episode ini bukan sekedar latar ya, tapi sistem yang aktif membentuk identitas baru untuk setiap karakternya. Minami tidak hanya berubah jadi agen kode, tapi juga memiliki kehidupan yang terasa utuh dengan ibu, misi, dan tujuan yang jelas. Seolah identitas selamanya benar-benar ditimpa oleh versi baru. Yang jarang disadari adalah Baku juga ikut terjebak dalam sistem ini. Baku kehilangan perannya sebagai pusat cerita dan bahkan alatnya berubah jadi kaca pembesar, menunjukkan bahwa dunia mimpi ini secara tidak langsung menolak keberadaan Baku sebagai tokoh utama dan memaksa jadi karakter sampingan aja nih Bakunya ya. Misi Save the Cat terlihat sederhana ya, tapi sebenarnya ini petunjuk struktur cerita dalam mimpi yang lagi berjalan. Minami diposisikan sebagai protagonis karena semua keputusan datang dari dia. Pergerakan cerita selalu mengikuti langkahnya dan alat utama ada di tangannya ya, seperti Zetsu Phone, Zetsu Cam, dan yang lainnya ya. Ini bikin alur terasa seperti film yang sudah punya skrip tetap ya, dimana Minami adalah pusatnya dan semua karakter lain hanya mendukung jalannya cerita. Bahkan Baku yang biasanya jadi penyelamat ataupun MC-nya di sini cuma ikut arus tanpa benar-benar punya kendali. Kalau dilihat lebih dalam lagi, ini bukan cuma soal peran, tapi soal kontrol narasi. Dunia mimpi ini seperti menulis ulang siapa yang penting dan siapa yang tidak. Baku dipaksa melihat dari sudut pandang orang lain nih, dimana dia bukan lagi pahlawannya. Ini jadi sinyal kuat kalau konflik utamanya bukan menang atau kalah, tapi siapa yang pegang kendali atas cerita itu sendiri. Shake tidak hanya menciptakan Nightmare, tapi masuk ke level yang jauh lebih dalam dengan memodifikasi isi pintu hati. Dia tidak sekedar bikin ilusi ya, tapi mengubah memori
kemungkinan masa depan, bahkan cara karakter melihat realitasnya. Ini berarti Shake bukan cuma musuh fisik, tapi juga penulis yang bisa mengatur jalan cerita sesuai keinginannya. Yang lebih berbahaya lagi, Shake tidak menyerang secara langsung. Dia membangun situasi di mana Baku sendiri yang hampir ngebunuh Minami ya. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis yang sangat halus tapi mematikan. Karena targetnya bukan tubuh, tapi mental dan rasa bersalah. Shake ingin Baku hancur dari dalam, bukan sekedar kalah dalam pertarungan aja. Nox biasanya terlihat sebagai karakter yang berjalan sendiri dan punya tujuan pribadi. Tapi di episode ini, dia justru jadi kunci penyelamatnya. Dia muncul di momen paling krusial dan menghentikan Baku tepat sebelum semuanya terlambat. Perannya di sini berubah drastis dari sekedar petarung jadi orang yang memahami situasi lebih jauh lagi ya. Ini menunjukkan bahwa Nox punya pengetahuan tentang sistem mimpi yang tidak dimiliki Baku. Ditambah lagi dengan bantuan Delady dari dunia nyata tadi ya saat dia bertarung dengan bom Nightmare. Ya terlihat jelas ya bahwa Nox tidak bergerak sendiri. Ada jaringan yang lebih besar di belakangnya. Ini memberi petunjuk kalau konflik yang terjadi bukan hanya antar karakter, tapi melibatkan sistem yang lebih luas lagi. Kucing Jago di episode ini bukan sekedar objek yang dicari, tapi pusat dari seluruh alur mimpinya ya. Semua karakter bergerak karena keberadaannya, dan bahkan Nightmare mengambil bentuk kucing yang sama. Ini menunjukkan bahwa kucing adalah representasi inti dari mimpi tersebut. Yang lebih menarik lagi, efeknya tidak berhenti di dunia mimpi. Perubahan pada Minami seperti munculnya ekor menunjukkan bahwa batas antara mimpi dan dunia nyata mulai kabur nih. Kucing di sini jadi semacam jembatan yang menghubungkan dua dunia, sekaligus tanda bahwa ancaman di mimpi sudah mulai merusak realitanya. Pengungkapan bahwa Minami bukan keluarga asli Baku menjadi titik paling emosional di episode ini. Tapi kalau kita perhatikan, tanda-tandanya sudah muncul sejak awal ya. Mulai dari sikap Minami yang dingin sampai cara dia mempermalukan Baku yang tidak seperti keluarga pada umumnya. Ini versi dunia mimpi ya. Nah, hal ini membuka kemungkinan bahwa hubungan mereka selama ini sudah dimanipulasi sejak lama. Bukan cuma mimpi yang palsu, tapi juga ikatan yang Baku percaya sebagai nyata. Ini membuat konflik jadi jauh lebih dalam karena yang runtuh bukan hanya situasinya, tapi juga kepercayaan dan identitasnya nih. Episode ini bukan sekedar pertarungan, tapi tentang manipulasi cerita dari dalam, di mana Baku masuk ke mimpi yang sudah diatur oleh seseorang yaitu Shake ya. Dia kehilangan perannya, hampir ngebunuh Minami dan tanpa sadar mengikuti alur yang memang dibuat untuk menjatuhkannya. Sampai akhirnya Baku dipaksa menerima kenyataan bahwa orang yang ia lindungi mungkin bukan seperti yang ia pikirkan, dan dunia yang ia percaya bisa runtuh hanya karena satu skenario yang sudah disiapkan sejak awal ya. Itu adalah kesimpulanku dari episode 29 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih episode ini plotnya simple ya, tentang keluarga dan tentang manipulasi cerita. Tapi dikemas oleh Yuya itu keren banget, dan produsernya atau sutradaranya itu eksekusinya jauh lebih baik ya. Dan kita di sini diberikan plot twist lagi oleh Yuya Takahashi ya, bahwa Minami ini adalah bukan keluarga asli Baku ya. Itu plot twist lagi dari Yuya setelah
episode 1-24 itu adalah gambaran masa depan Baku ataupun gambaran masa depan dunia Baku lah ya. Dan di episode ini kita diberi plot twist lagi oleh Yuya kalau adiknya itu bukan keluarga asli dari Baku itu sendiri, melainkan agen kode ya, yang diberi misi khusus untuk memperlihatkan atau mengawasi Baku lah ya kan. Ya kalau kalian punya pendapat lain atau punya poin penting lain, boleh tulis di kolom komentar ya. Menurutku episode ini oke lah daripada episode ataupun series yang dikerjakan Yuya sebelum-sebelumnya ya. Ini sudah lebih baik lagi gitu ya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.